sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa astalama kullu syai'in liqudratih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Taklim Hifdzul Amal, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, para ustaz, hujjaj, hadirin sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian lailatus siyami, di malam puasa, malam Ramadan. Apa ar-rafathu ila nisaikum? Jima' ila nisaikum, kepada perempuan-perempuan kalian. Ayil mujama'atu ma'a nisaikum, maksudnya berjima' bersama perempuan-perempuan kalian. Di ayat 187 ini ada beberapa ajaran, ada beberapa syariat yang ditetapkan. Di antaranya halalnya jima di malam Ramadan kepada perempuan-perempuan kalian. Yang dimaksud dengan perempuan kalian di sini ya pasti istri. Halal ilikum, atau orang-orang yang halal bagi kita, istri. Kemungkinannya sekarang hanya istri saja yang halal. Selain istri yang nggak halal. Emang zaman dulu ada Ustaz? Ada. Dulu ada namanya amah atau budak. Budak itu termasuk yang halal, tapi sekarang sudah tidak ada, maka istri yang dimaksud. Ya istri yang serinya A, serinya B, C, D sampai D ya. Itu semua halal. Ketika malam Ramadan, ketika di malam bulan puasa, maka dihalalkan untuk kalian, untuk kita semua orang-orang mukmin, malam-malamnya itu boleh jima atau boleh berjumbu rayu dengan pasangan-pasangan kita, dengan istri-istri kita. Kenapa ini harus ditegaskan? Karena ada pendapat qaulal mufassirun, berkata para ahli tafsir, kana fi awwali syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada di awal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aftara shaimu, ketika berbuka puasa orang yang puasa, halalahul aklu wasyurbu wal wiqa'u, maka halallah bagi orang yang puasa makan, minum dan juga jima. Jima itu kadang-kadang disebut dengan wiqa', kadang disebut dengan jima, mujamaah, kadang-kadang juga disebut dengan wat'un. Itu juga sama istilah yang beberapa istilah, tapi digunakan untuk satu objek atau satu pengertian yang sama. Boleh makan, boleh minum, boleh jima, tapi dengan syarat bisyarti allayanama, dengan syarat dia tidak tidur. Wala yusalliyal isya'a, dan dia al-akhirata, dia belum salat isya. Ini dulu ajarannya pada syariat Nabi Muhammad SAW awalnya, ketika bulan Ramadan sudah maghrib dan sudah boleh berbuka puasa tentunya, maka boleh makan, boleh minum, dan boleh jima, tapi dengan syarat belum tidur. Artinya maghrib buka, jangan tidur. Kalau udah langsung makan, minum, pokoknya langsung main ya. Makanya nggak ada imam terawih dulu, jadwal, mendingan nggak usah dikasih jadwal daripada nggak dikasih main. Itu
syaratnya jangan tidur. Asal ketiduran aja, udah tidur, bangun-bangun jam 10:30, udah nggak boleh, udah tidur, maka nggak boleh. Atau dia belum tidur, tapi udah terlanjur sholat isya. Isya yang akhir ini maksudnya sholat isya. Jadi kadang-kadang maghrib dan isya disebut isya'ain atau dua sholat isya. Isya yang awal maghrib, isya yang akhir maksudnya isya yang kita kenal. Syaratnya itu dua. Syaratnya tidak boleh tidur. Kalau udah tidur, terlanjur tidur, ya udah nggak boleh makan lagi, dan juga udah nggak boleh jima lagi. Begitu juga di syariat awal, begitu juga tidak boleh sholat isya. Kalau udah sholat isya, ya udah selesai, udah mulai imsak, jadi udah nggak boleh makan lagi dan juga udah nggak boleh jima lagi, udah selesai sholat isya. Maka ini di syariat-syariat awal ini agak berat untuk orang-orang Islam di awal. Oleh karenanya turun ayat ini dihalalkan, boleh jima, boleh menghubungi atau berhubungan dengan pasangan kita ketika di malam-malam Ramadan. Ayat ini menasih atau menghapus ajaran sebelumnya yang menyatakan bahwa orang puasa di malam Ramadan ini asal udah tidur atau udah sholat isya nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Ini sudah terhapus ajaran ini dengan turunnya ayat wahilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Memang agak berat saudara, tapi kemudian ditetapkan ini dihapus dengan ayat ini. Fa idza fa'ala dulu itu. Fa idza fa'ala ahaduhuma bi annama aw sallal isya hurrima alaihi hadhil asya'u. Maka ketika seseorang melaksanakan salah satu seseorang itu ahaduhuma fa'ala ahaduhuma fa idza fa'ala ahaduhuma bi annama, ketika ahadahuma maksudnya. Fa idza fa'ala ahadahuma, maka apabila seorang melaksanakan salah satu dari keduanya, maksudnya udah sholat aja, sholat isya, atau dia udah tidur, bian nama dia tidur, au sholal isya, atau dia udah sholat isya, hurrima alaihi hadil asya'u ilal lailatul qabilah, maka diharamkan perkara-perkara ini, diharamkan makan lagi, minum lagi, jima lagi, ini hingga malam berikutnya. Salah satu dari dua yang dimaksud di sini udah tidur atau udah sholat isya. Asal udah tidur atau udah sholat isya, maka udah nggak boleh ngelakuin apa-apa. Makan nggak boleh, minum nggak boleh, jima nggak boleh sampai malam berikutnya. Ya ngempet dah tuh, ditahan-tahan tuh. Fawaqa'a. Nah masih asbabun nuzul. Fawaqa'a Umar bin Khattabi ahlahu. Maka menjimaklah sahabat Umar bin Khattab ahlahu akan istrinya. Kata-kata ahlun itu diartikan istri memang. Jadi kalau disebut ahlun di sini maksudnya bukan keluarga tapi maksudnya adalah istri. Maka Sayyidina Umar menjima istrinya ba'da sholatil isya'i. Ini tafsir emang begini ya rada porno begini emang. Makanya kata Gus Dur Al-Quran itu iya, bukan penistaan agama, emang begini adanya. Emang harus disebut apa lagi? Pakai bahasa yang halus-halus. Maka wiko atau jima lah sahabat Umar menjima istrinya ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Udah sholat isya tapi masih jima atau masih menggauli istrinya. Falamma salah, maka ketika mandi Sayyidina Umar akhoda yabki, mulailah beliau menangis, wa yalumu nafsahu, dan beliau mencela dirinya sendiri. Aduh, ngapa ampe jeblos begini. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Sayyidina Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadara ilaihi, dan minta maaf ilahi kepada Nabi. Faqoma, maka berdiri rijalun, beberapa orang laki-laki, wa tarafu bil jima'i, dan juga mereka ngaku bil jima'i, dengan jima bareng. Iya, dapat masak nih. Ada barengan, kata Sayyidina Umar, ada barengan. Ba'dal isya'i, jima setelah isya. Fanazalat hadil ayatu, maka turunlah ayat ini nasikhatan litilka syariati, menghapus ajaran itu, ajaran yang sebelumnya. Ini asbabun nuzulnya adalah Sayyidina Umar dan beberapa orang, diikuti beberapa orang ini ngadu pada Nabi, mohon maaf pada Nabi karena nangis, saya udah sholat isya tapi masih menggauli istri saya ya Rasulullah. Gak lama orang-orang yang lain juga begitu, sama ya Rasulullah, saya juga lapor. Ya gimana, orang saya nggak tahan siang-siang ya. Siang-siang udah ngeliatin aja saya, nggak tahan. Akhirnya
Ya. Siapa tuh? Nah, kayak Siapa tuh? hebat. Bandot itu Pak. Akhirnya ya beberapa orang ini kumpul ngadu kepada Nabi. Ya Nabi diam sesaat, maka turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailasyamir rafatu ila nisaikum. Syariat yang sebelumnya terhapus, kemudian turun ini syariat baru menghapus syariat sebelumnya, maka dihalalkan untuk orang-orang Islam di malam Ramadan itu boleh menggauli istrinya meskipun sudah sholat isya, meskipun udah makan, udah tidur, dia bangun lagi boleh mindo, boleh nambah lagi. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hunna mereka istri-istrimu libasun lakum adalah pakaian untuk kalian, wa antum dan kalian libasul lahunna adalah pakaian untuk mereka, untuk istri kalian. Hada mubayyinun li sababi ihlal wiqai. Ini adalah penjelasan yang menjelaskan untuk sebab dihalalkannya jima. Wa huwa su'ubatu jitinabihinna, yaitu sebabnya adalah kesulitan menjauhi istri, wasatru ahadihima, dan juga menutupnya salah satu dari suami istri al-akhara akan yang lain anil fujuri, dari kedurhakaan atau dari maksiat. Memang istri adalah pakaian suami, suami pakaian istri. Yang namanya pakaian itu pasti menutupi cacatnya. Timbang dia kemana-mana jajan, yang mendingan ditutupin sama istrinya sendiri. Suami butuh, maka istri yang nutupin. Istri butuh, maka suami yang nutupin supaya nggak kemana-mana aib atau cacatnya itu. Disebutkan di sini hunna libasul lakum, yang disebutkan adalah istrinya dulu. Istri adalah pakaian untuk kalian wahai para suami. Ini para suami semua kan ya? Istri adalah pakaian untuk kalian para suami. Memang kebanyakan istri dulu yang nutupin. Maksudnya apa? Emang laki mulu yang mau. Jadi ditutupi nama istrinya. Baru wa antum libasul lakum, baru kalian juga pakaian untuk istri kalian. Ini sebab kenapa dihalalkan, karena memang istri dan suami ini menutupi satu sama lain kelemahan-kelemahannya dan juga menutupi maksiat, daripada harus melaksanakan atau berbuat sesuatu yang Allah murka, maka ditutupi. Alasannya ini, dan juga alasannya sulit untuk menjauhi istri. Sedangkan dari 1 Ramadan sampai 29 ya kumpul bareng terus. Ya kumpul bareng, ya uang belanja dikasih, maksa kagak dikasih begituan, kan begitu. Jauhinnya sulit karena dasar sulit menjauhkan, dan juga dasar bahwa salah satu sama lain itu saling menutupi, maka dihalalkanlah jima atau menggauli istri di malam Ramadan. Ini alasan mubayyinun di sini, maksudnya ada alasan. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengerti, Allah tahu bahwa sungguhnya kalian tahtanuna anfusakum, itu menganiaya diri kalian, aitadlimunaha, maksudnya menganiaya diri kalian, li'annakum tusirruna bil maksiati, karena kalian menyembunyikan maksiat fil jima'i, dalam jima', ba'da salatil atamati, dalam salat yang terakhir, maksudnya salat isya, wal akli ba'dan naumi, dan juga makan ba'dan naumi, setelah tidur. Allah tahu sebenarnya bukan Sayyidina Umar doang, kalian banyak, kata Allah. Alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum. Allah tahu bukan Umar doang, kata Allah, tapi yang lain juga pada ngumpet-ngumpet melaksanakan maksiat, ngumpet-ngumpet melakukan kedurhakaan kepada Allah. Ya ada juga yang jima habis sholat, bukan cuma Sayyidina Umar. Ada juga yang makan lagi habis tidur, padahal aturannya udah nggak boleh. Nah ini pada ngumpet-ngumpet, banyak yang begitu. Maka kata Allah, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu kalian itu pada maksiat, Allah tahu kalian itu pada ngumpet-ngumpet, walaupun disembunyikan tetap Allah mengetahui. Maka karenanya fataba alaikum, maka dia Allah menerima taubat alaikum atas kalian. Maksudnya qabila taubatakum, Allah menerima taubatakum akan taubat kalian. Jadi taba ya tubu ini kalau untuk Allah itu artinya Allah menerima taubat.
Tapi kalau buat manusia, taba Zaidun ilallah, itu maksudnya Zaid taubat kepada Allah. Wa taballahu, tapi kalau Allah taballahu ala Zaidin, Allah menerima taubatnya Zaid. Jadi qabila taubatakum, menerima taubat kalian, menerima taubat kalian. Fataba alaikum artinya Allah menerima taubat kalian. Wa afa ankum, dan Allah menghapuskan dosa ankum dari kalian. Ay mahadunubakum, menghapuskan dosa-dosa kalian. Walam yu'aqibkum fil khianati, dan tidak menyiksa kalian dalam khianat tadi. Khianat yang dimaksud di sini dikasih kepercayaan, dikasih tanggungan, tidak boleh makan dan minum lagi serta jima kalau udah sholat isya. Tidak boleh makan, minum lagi atau jima kalau sudah tidur. Tapi ternyata masih banyak yang ngumpet-ngumpet. Tetap Allah terima taubat kalian. Allah tahu itu sulit. Allah tahu bahwa perempuan itu pakaian laki-laki, laki-laki pakaian perempuan, maka Allah halalkan sekarang. Fal'ana, maka sekarang, aihina uhilla lakum, ketika dihalalkan lakum untuk kalian. Sekarang ketika sudah dihalalkan makan, minum dan jima tadi di malam Ramadan, basyiruhunna, maka sekarang basyiruhunna, gaulilah, pergaulilah istri-istri kalian. Ai jami'uhunna, maksudnya jimalah istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah sesuatu yang Allah telah tetapkan lakum untuk kalian. Utlubu ma wada'allahu lakum, maksudnya carilah sesuatu wada'allahu yang Allah telah meletakkan lakum untuk kalian, bin nikahi, dengan nikah. Maksudnya apa? Minat tanasuli, maksudnya keturunan, nasal itu keturunan. Wa qasdil ifati, dan juga tujuan ifah, menjaga diri. Ifah itu kalau ada apik, kalau ada afaf atau ada afif, itu artinya orang yang jaga diri, orang yang apik dengan dirinya. Aila tubashiru, maksudnya janganlah kalian menggauli istri kalian li qada'i syahwati wahdaha, hanya untuk memenuhi syahwat saja. Waqila, dan dikatakan hada nahyun anil azali, ini adalah larangan anil azali, dari mencabut. Sekarang kata Allah, setelah dihalalkan maka sekarang silahkan gaulilah istri kalian, boleh, dan carilah apa yang sudah Allah tetapkan untuk kalian dalam nikah. Maksudnya hadirin, Allah menetapkan dan menghalalkan nikah untuk kita orang-orang muslim. Yang pertama adalah untuk menjaga diri. Sudah Allah halalkan dengan nikah, ada syariat nikah, maka jaga diri kalian, maka silahkan gauli istri kalian. Karena tujuan nikah itu adalah untuk menjaga diri dari maksiat. Tujuan yang kedua dari nikah yang tidak kalah penting, yaitu untuk tanasul atau memperoleh keturunan. Rasulullah SAW bersabda, tanakahu takatharu fa inni mubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah, nikah, dan juga perbanyaklah, karena sungguhnya aku akan banggakan kalian di antara umat-umat lain nanti di hari kiamat. Jadi memang tujuan nikah itu adalah untuk memperbanyak keturunan. Dulu kan begitu, para wali songo yang asalnya cuma ada satu kampung orang Islam, kemudian ada 2 kampung, nanti ada kampung-kampung lain, ada kampung lagi, ada banyak kampung-kampung yang kemudian komunitas Islam bertambah banyak. Belum ada kerajaan dulu saudara, belum ada Samudra Pasai, belum, tapi kampung-kampung Islam udah banyak. Dan dari dulu memang seperti itu. Meskipun udah banyak orang Islam, ya Sriwijaya mah tetap aja Buddha, Majapahit mah tetap aja Hindu. Enggak dikudeta, enggak, asal tidak mengganggu ibadah, dibiarin aja sama wali songo. Tetap dari keluarga itu kemudian tercipta komunitas-komunitas Islam. Inilah tujuan nikah. Tujuan nikah adalah untuk menjaga diri satu, dan yang kedua adalah untuk memperbanyak keturunan, supaya makin banyak umat Islam dan Rasulullah bangga ini di hari kiamat nanti. Dari sini saudara, maka sebagian kaul ulama mengatakan haram mencabut. Anil azli itu nyabut. Tahu nyabut ya? Dicabut maksudnya biar nggak punya anak, haram. Nahyun anil azal. Dari sini ada kaul yang mengatakan atas dasar ini, wabtagu ma kataballahu lakum,
maka carilah apa yang sudah Allah tetapkan untuk kalian, yaitu anak. Ini maka haram hukumnya mencabut, apalagi KB. Tuh sutra tuh, yang sepakat tuh sutra siapa tuh? Ini atas dasar ini ya, ini hanya satu kil ya, hanya satu kil, hanya satu kaul pendapat ulama, hanya satu kaul pendapat ulama yang menyatakan bahwa haram. Tapi Imam Syafi'i berpendapat, waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la ya'zilur rajulu 'anil hurrati illa bi'idniha. Tidaklah boleh mencabut seorang laki-laki 'anil hurrati, dari perempuan merdeka, illa bi'idniha, kecuali dengan izinnya hurrah, wanita merdeka. Sekarang Ada bahaya lagi. wala ba'sa ayya'zila 'anil amati, dan tidak apa-apa mencabut anil amati dari budak. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dari sini bisa kita pahami, menurut Imam Syafi'i boleh ya, tapi lihat-lihat diizinin nggak sama istrinya. Aman dah. Kalau sama istrinya diizinin boleh, tapi kalau tidak diizinin maka tidak boleh. La ya'zilur rajulu anil hurrati illa bi'idniha, kecuali dengan izinnya. Ya. Makanya bininya enggak itu karena sayang saya. Mana panjang banget kalau pulang-pulang ini. Tapi untuk budak udah nggak ada sekarang, budak perempuan. Tapi terhadap budak perempuan, maka seorang laki-laki merdeka ini boleh mencabut meskipun tidak diizinkan oleh amat atau tidak diizinkan oleh budak perempuan. Boleh, tuan misalnya, majikan. Ini dia menggauli budak perempuannya, maka tanpa izin si budak pun boleh cabut. Yang namanya tuan kan begitu, majikan. Ada namanya ummul walad, saudara. Ummul walad itu anak dari budak, tapi itu anaknya tuan, anaknya majikan. Ada seorang majikan zaman dulu nih, sekarang udah gak ada budak. Ada seorang tuan, dia menggauli budak perempuannya, punya anak. Maka ini anak namanya maka ini ibunya namanya ummul walad. Apakah anak ini jadi orang merdeka? Belum jadi orang merdeka. Dia tetap budak karena ibunya budak. Tapi begitu bapaknya kan si majikan nih. Begitu majikan yang meninggal, bebas. Wajib bebas. Tidak bisa diwariskan. Jadi ibunya merdeka, kemudian anaknya juga merdeka. Karena nggak logis atau nggak masuk di akal, kan budak itu bisa diwariskan. Nggak mungkin seorang anak ini menerima warisan. Warisannya siapa? Warisannya ibu. Makanya oleh Rasulullah disyariatkan ummul walad itu bebas ketika tuannya meninggal. Atas dasar syariat Islam ini, maka banyak itu ummul walad, banyak itu budak-budak perempuan yang kemudian merdeka lantaran syariat Rasulullah ini. Memang Rasulullah diantara misinya adalah untuk menghilangkan perbudakan, tapi pelan-pelan, nggak frontal, saudara. Pokoknya kalau urusan front begitu kasar dah mainnya, nggak cakep. Tapi kalau Rasulullah cakep, perlahan-lahan dengan kafaroh, misalnya kafaroh zihar, atau menyamakan istri dengan ibunya. Kemudian ada lagi kafaroh yang puasa dia karena batal karena jima, maka membebaskan budak juga. Ini dengan cara bertahap, ada penebusan kesalahan dengan cara membebaskan budak, dikit lama-lama budak habis. Terutama dengan kebijakan ummul walad ini, perempuan yang melahirkan anak tuannya atau anak majikannya, anaknya merdeka, anak majikannya merdeka, tapi perempuan ini belum jadi orang merdeka. Tapi begitu tuannya meninggal, otomatis merdeka. Banyak, karena kan dulu seorang majikan yang kaya raya itu bisa punya banyak, bisa punya budak perempuan banyak, bisa ratusan. Ketika dia meninggal, bebas semua itu 100, bebas 200. Wakila makna dzalika ibtagu hadhil mubasyarata minaz zaujati wal mamlukati. Dan dikatakan, ini juga satu kaul, maksud dari perkataan ini, maksud dari pendapat ini, ibtagu hadhil mubasyarata, tuntutlah menggauli, tuntutlah pergaulan suami istri ini, maksudnya
Ya, hubungan suami istri ini minaz zaujati wal mamlukati, dari istri maupun dari budak perempuan. Fa inna dzalika, maka sungguhnya itu huwallazi kataballahu lakum, itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Ay qasamallahu lakum, maksudnya Allah bagikan untuk kalian. Artinya Allah berikan ini untuk kemanfaatan kalian, maka boleh baik perempuan, baik istri maupun budak perempuan. Wa kulu washrabu min hini yadkhulul lailu, dan makanlah, minumlah serta minumlah sejak masuk malam. Artinya mulai maghrib silakan makan dan minum. Udah nggak ada lagi batasan, kalau udah sholat isya berhenti nggak ada lagi batasan, udah tidur udah berhenti nggak, silakan bebas makan dan minum. Tapi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga jelas lakum bagi kalian apa al khaytul abyadu, garis putih. Maksudnya garis putih ini adalah fajar, subuh. Minal khaytil aswadi, dari garis hitam. Malam itu kan kalau digambarkan seperti hitam, sesuatu yang hitam, garis hitam yang ada di langit, pokoknya hitam. Nah, ketika sudah ada garis putih, maksudnya fajar, yaitu subuh di ufuk timur. Fajar itu adalah cahaya matahari menjelang kemunculannya, masih putih di ufuk timur. Nah, begitu sudah ada, maka mulai berhenti. Silakan makan dan minum hingga muncul fajar. Hatta yatabayyana lakum bayadun nahari, sehingga muncul untuk kalian bayadun nahari, putihnya siang, maksudnya fajar, min sawadil laili, dari hitamnya malam. Hala kaunil khaytil abyadi ba'dun, ketika terjadi garis putih ba'dun, sebagian, maksudnya sudah muncul sedikit aja berarti sudah subuh. Minal fajri, yakni fajar, as-sadiqi, yang benar. Wasummiya as-subhu as-sadiqu fajron, dinamakan subuh yang benar itu sebagai fajar. Fajar itu artinya pancaran. Li'annahu yatafajjaru minhun nuru, karena yatafajjaru, terpancar, minhu, dari subuh, apa, an-nuru, cahaya. Ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu sekitar jam 3-an, setengah 3. Itu dulu Sayyidina Bilal suka azan. Sayyidina Bilal suka azan juga. Jadi orang tua kita dulu suka azan. Dulu zaman saya kecil saya masih dengar sih, jam 3 azan, karena Sayyidina Bilal itu azan jam segitu. Nah, yang azan subuh di waktu subuh, fajar sodik namanya, ketika sudah benar-benar muncul putihnya siang. Jadi bukan malam yang hanya sebentar aja, setengah 3 itu bukan, tapi ini benar-benar putih yang nanti akan lanjut siang. Ini yang azan adalah Ummu Maktum. Ya, Ummu Maktum, sahabat Nabi juga, Sayyidah Ummu Maktum. Sampai fajar sodik atau sampai subuh, yaitu cahaya terang yang nanti berlanjut siang, maka berhentilah kalau sudah muncul fajar itu, muncul subuh itu. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa ilal laili, hingga malam. Maksudnya hingga maghrib. Ay ila dukhulihi bi ghurubi syamsi, maksudnya hingga masuknya malam, bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Ghurub, maghrib, asal katanya sama. Ghoroba ya gurubu, kemudian jadi maghrib. Maghrib itu isim zaman makan, artinya waktu terbenam. Ghurub, terbenamnya matahari. Hingga terbenamnya matahari, sempurnakan puasa hingga terbenamnya matahari, maksudnya maghrib. Nazalat hadhil ayatu fi sya'ni sormatabni malikin. Turun ayat ini dalam perihal seorang yang namanya Sormah bin Malik bin Adi, wadhalika annahu, dan ini bahwasannya dia Sormah bin Malik, kana ya'malu fi ardin, dia setiap hari bekerja di satu tanah, lahan, lahu, miliknya. Wa huwa shaimun, dan padahal dia dalam keadaan puasa. Falamma amsa, maka ketika masuk waktu sore hari, roja'a ila ahlihi, dia kembali kepada istrinya, pulang udah sore. Faqala, maka dia berkata, hal indaka to'am, apakah kamu punya makanan? Faqalat, maka berkata istrinya, la, saya enggak punya. Wa khodat tasna'u lahu, maka mulailah sang istri tasna'u, membuat atau bikin lahu untuknya to'aman, makanan. Fa'akhodahun naumu, maka mengambil hu akan Sormah, maksudnya an-naumu, tidur, maka tidur kemudian mengambil dia, artinya ketiduran dia, minat ta'abi, saking capeknya. Fa'ayqadhathu, kemudian
membangunkan sang istri akan sormah, fakariha, maka tidak suka, bencilah sormah ayyakulah untuk makan, khaufan karena takut, minallahi dari Allah Ta'ala. Fa asbaha shaiman, maka kemudian dia masuk di waktu pagi dalam keadaan berpuasa, majhudan dan letih, payah fi amalihi dalam pekerjaannya. Falam yantasif an-naharu, maka belumlah masuk pertengahan an-naharu siang, belum juga masuk tengah hari, hatta ghusya alaihi, sehingga pingsan si sormah. Falamma afaqa, maka ketika siuman atau sadar, atan nabi, yang mendatangi sormah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, wa akhbarahu, dan mengabarkan sormah akan peristiwanya, akan Nabi, bima waqa'a, dengan sesuatu yang terjadi. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Tsumma atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa hingga malam. Ini asbabun nuzulnya tadi yang diceritakan. Ada orang kerja tani, capek siang harinya sampai di rumah sore belum ada makanan. Ya akhirnya dimasakin dulu sama bininya. Tapi belum sempat ya makan, udah ketiduran dia. Dibangunin sama istrinya, cuma dia takut, enggak makan saya nggak mau makan, khawatir nggak boleh. Akhirnya sampai ketemu subuh lagi dia nggak makan karena udah terlanjur tidur. Karena tadi ada larangan bahwa kalau sudah tidur udah nggak boleh makan lagi. Masuk pagi hari, udah agak siang, dia tetap ke kebunnya, dia tetap kerja, pingsan. Belum tengah hari udah pingsan. Ketika sadar ngadu kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini karena memang berat. Akhirnya oleh Allah dihalalkan, meskipun sudah tidur silakan makan lagi, tapi jangan sampai fajar atau jangan sampai subuh. Kalau udah subuh stop. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri kalian, aila tujami'uhunna lailan wa naharon, janganlah kalian menjima istri kalian siang malam maupun siang. Wa antum akifuna, sedangkan kalian akifuna sedang itikaf. Makithuna, berdiam diri, fil masajid, di masjid, biniyatil itikafi, dengan niat itikaf, litaqarrubi, untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Tilka ayil mubasyaratu, maka menggauli yang demikian, hududullahi ay maksiatullah, adalah maksiat kepada Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekati istri-istri kalian. Fala taqrabul maksiata, maksudnya janganlah kalian mendekati maksiat. Watruku, dan tinggalkanlah mubasyaratan nisa'i lailan wa naharon, menggauli istri kalian, menggauli perempuan, lailan wa naharon, malam maupun siang hari, hatta tafrogu minal itikaf, hingga kalian selesai dari itikaf. Ini satu syariat lain, yaitu tentang itikaf. Kalau tadi tentang dihalalkannya makan, minum, jima meskipun sudah salat isya, meskipun sudah tidur. Nah yang berikut ini adalah dihalalkan, yang berikut ini adalah hukum tentang itikaf. Itikaf, kalau sudah niat itikaf, maka haram menggaul istri. Dia pulang ke rumah istrinya, pulang dulu dari masjid. Itikaf itu harus masjid, fil masajid. Ini juga dasar bahwa itikaf harus di masjid, nggak boleh dilanggar. Nggak boleh, puasa dilanggar, sholat dilanggar, di musola nggak boleh, di aula atau di lapangan misalnya, itu di lapangan bukan itikaf. Nah nggak boleh, itikaf hanya boleh di masjid. Ini satu yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, iktikaf itu tidak boleh di sela-sela atau dipotong dengan pulang ke rumah niatnya untuk menggauli istri, batal iktikafnya. Ini pendapat Imam Malik, karena Imam Malik mensyaratkan iktikaf itu paling sedikit sehari semalam. Ini pendapat Imam Malik. Tapi pendapat Imam Syafi'i dan jumhurul ulama, iktikaf boleh, sah, walau lahdatan, meskipun hanya sejenak. Meskipun kita hanya 2 menit niat aja iktikaf, atau hanya 1/4 jam, atau hanya baca 1 juz misalnya 1 jam niat itikaf, ya udah selesai, pulang ke rumah nggak apa-apa, nggak batal itikafnya. Ya jadi yang dimaksud di sini diambil di sini bisa membatalkan itikafnya, ini adalah pendapat Imam Malik yang mensyaratkan itikaf harus sehari semalam.
Makanya lailan wa naharon tadi nggak boleh sama sekali menggauli istri ketika dalam keadaan i'tikaf. Ini pendapat Imam Malik. Nah, pendapat Imam Syafi'i, kalau dalam keadaan i'tikaf memang dia niatnya sehari semalam, udah dia niatin, tapi kemudian pulang ke rumah, boleh kalau tidak menimbulkan syahwat. Tapi kalau menimbulkan syahwat, sekedar pegang atau sekedar cium dan menimbulkan syahwat, makruh kalau menurut Imam Syafi'i. Batal nggak? Nggak. Tapi makruh. Cuma kalau sampai inzal, sampai keluar mani, meskipun tidak jima, batal. Itu hukumnya. Nggak sampai masuk. Maksudnya cuma ini aja, cuma pegang-pegangan, artinya pegang tangan gitu ya, peluk, tapi sampai inzal, batal i'tikafnya. Kalau itu namanya ejakulasi. Batal i'tikafnya. Tapi kalau hanya sekedar pegang tangan tanpa syahwat, maka tidak batal. Karena ini juga yang terjadi pada Rasulullah dan juga Sayyidatina Aisyah. Rasulullah itu ketika i'tikaf disisirin juga sama Siti Aisyah rambutnya. Kan ya masjid Nabi, kemudian di sampingnya kan ada kamar-kamar para istri beliau, ada gurfahnya Siti Aisyah, kamar istri Aisyah, ada kamarnya Siti Hafsah. Nah, di situ Nabi di masjid, kemudian disisir dari dalam rumah oleh Siti Aisyah, ini tidak batal. Atas dasar ini, maka Imam Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak batal kalau tidak menimbulkan syahwat. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah yubayyinullahu, menjelaskan siapa Allah, ayatihi, akan ayat-ayatnya, ay amrohu wa nahyahu, maksudnya menjelaskan akan perintah dan larangannya. Demikianlah Allah menjelaskan perintah dan larangannya linnasi, untuk manusia. Awil makna, atau bisa juga pengertiannya kama bayyanallahu ma amarakum bihi wa nahakum anhu, sebagaimana Allah menjelaskan sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah larang dari kalian. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinu, Allah menjelaskan sa'iru adillatihi ala dinihi, segenap atau sisa dari dalil-dalil petunjuk-petunjuk atas agamanya Allah. Seperti itulah Allah juga menjelaskan hukum-hukum yang lain. La'allahum yattaqun, agar mereka para manusia yattaqun, bertakwa. Likai yattaqu, maksudnya agar mereka takut maksiatallahi, akan mendurhakai Allah. Agar mereka takut durhaka kepada Allah, maka Allah jelaskan ini batasan-batasannya. Tidak boleh ketika i'tikaf itu menggauli istri. Seperti inilah Allah mengajarkan untuk manusia hukum-hukumnya supaya benar-benar takut mendurhakai Allah. Jadi enggak sembunyi-sembunyi, enggak ngumpet-ngumpet mendurhakai Allah, padahal Allah itu tahu semuanya. Nazalat hadil ayatu fi haqqi nafarin, turun ayat ini pada hak atau pada kasus sekelompok orang min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, wa Ammar bin Yasir, dan Ammar bin Yasir, wa ghairihima, dan lain-lain. Fakanu mu'takifina fil masjidi, maka mereka ada dulu itu beritikaf fil masjidi, di masjid. Fayatuna ila ahalihim, maka mereka datang kepada istri-istri mereka. Idah taju, ketika mereka ingin ada hajat. Wa yujami'una nisa'ahum, dan mereka menjima, menggauli istri-istri mereka. Wa yaktasiluna, lalu mereka mandi. Fayarji'una ilal masjid, lalu kembali ke masjid. Fanahahum andalika, maka panahahumullahu andalika, maka Allah melarang mereka dari yang demikian. Ini ayat khusus yang wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini asbabun nuzulnya ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Ammar bin Yasir, dan lain-lain ini pernah niat i'tikaf tapi pulang ke rumah, kemudian menggauli istrinya, mandi, balik lagi i'tikaf. Yang seperti ini sudah putus, sudah batal i'tikafnya, maka oleh Allah larang, tidak boleh. Walaupun dari zahir ayatnya seperti itu, tetap kita lihat pendapat ulama Imam Syafi'i seperti tadi, dan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa i'tikaf itu boleh meskipun hanya sekejap. Gimana supaya nggak batal? Ya kalau supaya nggak batal berarti memang kita selesai i'tikafnya, ya pulang ke rumah setelah itu. Nah kalau mau balik lagi berarti niat lagi dapat i'tikaf lagi.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wallahu a'lam bissawab. Lebih kurang yang saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.